saya akan mengenalkan alat-alat apa saja yang ada di laboratorium pengawasan mutu. Sebelum kita mengenal alat satu persatu, di sini saya sudah mengelompokkan alat sesuai dengan bahan pembuatannya yang terbagi menjadi 6 jenis. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, Erlenmeyer. Erlenmeyer terbuat dari bahan kaca. Ada yang jenis soda kapur, ada juga yang borosilikat. Volume bervariasi, ada 50 mili, 100 mili, 200 mili, 250 mili, 300 mili, 350 mili, 500 mili, 1 liter, dan 2 liter. Bentuk ada yang pendek, ada yang tinggi. Mulut labu ada yang lebar, ada yang biasa. Bibir mulut labu ada yang berlipat, ada yang biasa. Pada dinding labu bagian luar, ada yang berskala, ada yang tidak. Kegunaan Erlenmeyer: alat titrasi, wadah titrasi bila terbuat dari bahan kaca borosilikat. Merek Firelux Jena Duran dapat digunakan untuk memanaskan zat cair dan tempat bereaksi. Beker gelas atau gelas kimia yang terbuat dari bahan kaca, umumnya dari jenis kaca borosilikat, bersifat tahan panas, stabil secara kimia. Ukuran alat bervariasi, variasi volume umumnya 50 mili, 100 mili, 200 mili, 250 mili, 400 mili, 500 mili, 600 mili, 1 liter, dan 2 liter. Kegunaan beker gelas: untuk tempat memanaskan zat cair, mengencerkan dan melarutkan zat padat, dan untuk wadah zat cair larutan pada waktu praktikum. Gelas ukur terbuat dari bahan kaca, jenis soda kapur, dan ada juga dari plastik. Volume bervariasi mulai 5 mili, 10 mili, 25 mili, 50 mili, 100 mili, 250 mili, 500 mili, 1 liter, dan 2 liter. Pada dinding luar ada skala. Alas ada yang terbuat dari kaca, ada yang dari plastik. Bibir tabung bercerat. Kegunaan gelas ukur: untuk mengukur volume zat cair yang tidak perlu ketelitian tinggi. Pignometer terbuat dari kaca. Pignometer mempunyai berbagai jenis ukuran, yaitu dari 100 mili, 50 mili, 25 mili, hingga 10 mili. Dan ukuran yang sering digunakan yaitu 10 mili dan 25 mili. Kegunaan pignometer: alat yang digunakan untuk menentukan massa jenis dari suatu cairan. Botol timbang terbuat dari jenis gelas borosilikat, dilengkapi dengan tutup asah. Botol timbang mempunyai tipe bentuk tinggi dan pendek. Kapasitas botol timbang mulai 15 sampai 80 mili. Kegunaan botol timbang: untuk menimbang zat cair atau gas dengan mengukur perubahan berat botol ketika zat tersebut dimasukkan ke dalamnya. Ini memungkinkan untuk mengukur jumlah zat yang tepat dengan akurasi yang tinggi. Botol timbang juga dapat digunakan untuk mengukur perubahan zat cair atau gas selama proses pengolahan atau reaksi kimia, sehingga dapat membantu dalam menentukan hasil akhir dari proses tersebut. Botol timbang juga dapat digunakan dalam penelitian ilmiah untuk mengukur jumlah zat cair atau gas yang akan diolah atau diuji lebih lanjut. Labu dasar rata terbuat dari bahan kaca borosilikat. Volumenya bervariasi mulai 50 mili, 100 mili, 200 mili, 250 mili, 500 mili, 1 liter, 2 liter, dan 3 liter. Kegunaan labu dasar rata: untuk mendidihkan zat cair, menyimpan reaksi atau larutan. Kaca arloji terbuat dari bahan kaca borosilikat. Ukuran diameter bervariasi. Kegunaan kaca arloji: alas zat padat dalam jumlah kecil dan penutup gelas kimia. Corong ada yang terbuat dari plastik dan ada dari kaca, jenis soda kapur. Panjang tangkai bervariasi, ada yang pendek 100 mm dan diameter 75 mm, dan ada yang bertangkai panjang 150 mm dengan diameter 100 meter. Kegunaan corong: alat bantu untuk memindahkan larutan dan alat bantu untuk menyaring dengan bantuan kertas saring. Pembakar spiritus: wadah dan tutup dari kaca, sumbu dalam pemegang dari porselen, volume 100 mili, tinggi
100 mm. Kegunaan pembakar spiritus, alat pembakar. Termometer terbuat dari bahan kaca. Pada bagian dalam ada yang berisi raksa, termometer raksa, dan alkohol. Pada tabung bagian luar berskala mulai -10 sampai 110 derajat Celcius. Panjang keseluruhan 300 mm, diameter 6 mm. Kegunaan termometer, alat mengukur suhu suatu yang digunakan pada umumnya derajat Celcius. Pipet ukur terbuat dari bahan kaca borosilikat. Ukuran bervariasi, ada yang volume 5 mili, 10 mili, dan 25 mili. Kegunaan pipet ukur, alat ukur untuk mengambil zat cair atau mengukur volume zat cair. Pipet gondok atau pipet volumetrik terbuat dari bahan kaca borosilikat. Ukuran bervariasi, ada yang volume 5 mili, 10 mili, dan 25 mili. Kegunaan pipet gondok, alat ukur untuk mengambil zat cair dengan ketelitian tinggi. Pipet tetes, bagian batang terbuat dari kaca jenis soda kapur, dan pada bagian atas bagian yang tidak runcing dilengkapi dengan dot pemompa karet. Panjang pipet ada yang 150 mm atau 100 mm. Kegunaan pipet tetes, alat untuk mengambil atau menambahkan zat cair, hanya volumenya tidak dapat dihitung. Buret terbuat dari bahan kaca borosilikat. Volume bervariasi, ada yang 25 mili dan 50 mili. Keran ada yang terbuat dari kaca atau penjepit dari karet. Pada bagian dinding luar ada skala. Kegunaan buret untuk mengukur volume zat cair digunakan pada saat titrasi. Desikator atau eksikator. Ukuran dinyatakan dengan garis tengah permukaannya. Di dalamnya terdapat lempeng porselin yang berlubang-lubang tempat penyimpan cawan krus berisi zat yang akan dikeringkan. Kegunaan desikator, alat untuk menyimpan zat yang akan dikeringkan. Tabung reaksi terbuat dari kaca. Tabung reaksi tersedia dalam berbagai ukuran panjang dan diameter, umumnya dari diameter 10 sampai 20 mm dan panjang 50 sampai 200 mm. Kegunaan tabung reaksi untuk tempat mereaksikan dua larutan atau bahan kimia atau lebih, serta sebagai tempat mengembangbiakan mikroba dalam media cair. Sendok spatula terbuat dari bahan logam. Kegunaannya untuk mengambil zat-zat kimia padat berukuran kecil. Pinset terbuat dari baja anti karat, panjang 115 mm sampai 125 mm. Kegunaannya untuk mengambil anak timbangan atau mengambil logam natrium dalam jumlah kecil. Krustang terbuat dari besi tempa dengan rahang seperti busur dan bergigi, panjang 200 mm. Kegunaannya untuk memegang cawan penguap yang panas. Kaki tiga terbuat dari besi. Alas penyangga ada yang berbentuk lingkaran, ada juga yang berbentuk segitiga. Alas penyangga bentuk lingkaran memiliki diameter luar 120 mm, tinggi kaki 150 mm, diameter kaki sekitar 8 mm. Kegunaannya untuk menyangga benda yang akan dipanaskan. Kasa terbuat dari baja anti karat, ukuran sekitar 140 mm kali 140 mm. Kegunaannya sebagai alas wadah yang akan dipanaskan, diletakkan di atas kaki tiga. Klem buret terbuat dari logam. Kegunaannya untuk pemegang buret pada statif, digunakan pada waktu titrasi. Klem buret terbuat dari logam. Kegunaannya untuk pemegang buret pada statif, digunakan pada waktu titrasi. Batang statif terbuat dari baja tahan karat dan ada pula yang terbuat dari besi. Diameter batang 10 mm, panjang ada yang 250 mm dan 500 mm. Kegunaannya sebagai penyangga benda yang akan dirangkai. Cawan krus terbuat dari porselin, dilengkapi penutup. Kapasitas ada 10 mili, 15 mili, 20 mili, 30 mili, 50 mili, 75 mili, dan 100 mili. Kegunaannya sebagai tempat pemanasan zat pada suhu tinggi. Alu dan mortar terbuat dari bahan porselin dengan permukaan rata dan licin. Diameter ada yang 80 mm dan 150 mm. Kegunaannya untuk menghaluskan padatan.
Ukuran cawan porselin bervariasi, ada 50 mili, 75 mili, 100 mili, 125 mili, dan 250 mili. Kegunaannya sebagai wadah dalam proses penguapan, pemisahan, rekristalisasi, dan evaporasi. Botol semprot terbuat dari bahan polipropilen, mulut kecil, kapasitas bervariasi, ada 100 mili, 250 mili, 500 mili, dan 1 liter. Kegunaannya sebagai botol pencuci atau semprot dan alat bantu membilas. Plat tetes terbuat dari bahan plastik, ukurannya 115 x 90 mm, lekukan 12 buah. Kegunaannya untuk meletakkan cairan yang akan diuji pH-nya. Indikator universal terbuat dari bahan kertas. Kegunaannya untuk memeriksa derajat keasaman atau kebasahan suatu zat secara akurat. Bulb terbuat dari bola karet kenyal yang tidak mudah lembek dengan 3 buah knop di bagian atas tanda I, bawah tanda S, dan bawah samping tanda E. Kegunaannya untuk menghisap larutan pada saat mengambil larutan pekat dengan menggunakan pipet volumetrik.